Yesus. Kami butuh zaman, kami butuh sentuhan-Mu Tuhan. Kami butuh lawatan-Mu Tuhan. Kami butuh karya-Mu Tuhan. Yang lapar dan haus dipuaskan oleh Tuhan. Oh, yang lemah dikuatkan. Yang minta mendapatkannya pada saat ini. Yang mengetuk pintu dibukakan pintu oleh Tuhan. Orang lapa sakara lapa sakara lapa sakara lapa sakara. Kira lapa sakara lapa sakara. Kira lapa sakara. Kami umat-Mu Tuhan. Kami umat-Mu Tuhan. Kami milik-Mu Tuhan. Kami milik-Mu Tuhan. Jamah setiap kami. Perlengkapilah setiap kami Tuhan. Persiapkanlah setiap kami. Oh, dengan lawatan air zaman. Oh, dengan lawatan air zaman. Dengan lawatan air zaman. Penuhi setiap kami dengan Roh-Mu. Penuhi setiap kami dengan Roh-Mu. Penuhi setiap kami dengan Roh-Mu. Penuhi setiap kami dengan hadirat-Mu. Penuhi setiap kami dengan pengurapan-Mu Tuhan. Penuhi setiap kami dengan karya-Mu Tuhan. Bangun setiap kami menjadi manusia Allah, menjadi manusia ilahi. Oh Tuhan, menjadi manusia Allah. Bangun setiap kami. Bangun laskar-Mu Tuhan. Bangun jadi pahlawan-pahlawan-Mu Tuhan. Bangun setiap kami yang lemah menjadi kuat. Oh, yang susah bersuka cita. Oh, yang tertekan mengalami kemerdekaan yang luar biasa. Yang kalah jadi pemenang-pemenang. Oh, lapasakala. Yang kekurangan jadi berkat yang melimpah-limpah. Hingga lapasakala. Yang keras hatinya dilembutkan oleh Tuhan. Yang berdosa bertobat hari ini. Tinggalkan setiap topeng-topeng kehidupan. Oh, bangun menjadi umat yang kudus Tuhan. Bangun menjadi umat yang kudus. Umat yang dipersiapkan. Umat Tuhan yang diperlengkapi. Umat yang dipakai oleh Tuhan. Kami tahu ada sesuatu yang dahsyat, yang luar biasa, yang Tuhan akan lakukan di tengah-tengah kami. Oh Tuhan, ini hidup kami. Kami milik-Mu Tuhan. Jadilah sesuai dengan rencana-Mu. Oh, ini aku Tuhan. Ini kami Tuhan. Utuslah kami. Pakailah kami Tuhan. Oh Tuhan, pakailah setiap kami. Semua saudara, cari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Miliki hati yang lapar dan haus akan Tuhan. Oh, ambil pertobatan yang sungguh-sungguh. Serahkan hidupmu sungguh-sungguh. Hari ini Tuhan sedang mencari orang-orang yang bisa dipakai secara luar biasa. Oh, maka setiap beban kelemahan akan dijungkir balikan oleh Tuhan. Oh, saudara, kekalahan dijungkir balikan oleh Tuhan. Hidup yang diobatkan. Oh, saudara, hidup yang alami terobosan yang luar biasa di tangan Tuhan. Oh, yang besar terjadi. Kami memuji Engkau Tuhan. Kami memuliakan Engkau Tuhan. Kami tahu Engkau sedang ada di tengah-tengah kami. Bahkan Kau menanti-nantikan untuk mengurapi dengan pengurapan yang sepenuhnya. Engkau menanti-nantikan untuk melakukan sesuatu yang dahsyat dan besar. Engkau menanti-nantikan untuk pakai setiap kami secara dahsyat dan luar biasa. Engkau menanti-nantikan Tuhan untuk bertindak dan bergerak secara dahsyat dan luar biasa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami rindu mendengar kesaksian. Kami rindu mendengar firman Tuhan. Berbicaralah Tuhan melalui hamba-Mu. Sampaikan perkataan ilahi daripada Tuhan. Petunjuk-petunjuk daripada Tuhan. Oh Tuhan, perkataan
firman-Mu sendiri, pewahyuan Tuhan, rema bagi setiap kami. Dan Tuhan berbicara melalui hamba-Mu, jamah hati kami, jadikan hati yang siap ditabur benih firman-Mu. Firman-Mu akan menerangi kami. Firman-Mu akan menyalakan roh kami. Firman-Mu akan sungguh-sungguh Tuhan mendatangkan kegerakan yang besar dalam kehidupan kami. Firman-Mu akan menjadi rema. Hari ini kami tidak akan sama lagi. Hari ini kami akan dibangun menjadi laskar yang luar biasa di tangan-Mu Tuhan. Berbicaralah, bahkan berkaryalah. Kami siap untuk terima lawatan-Mu. Kami siap untuk terima pengurapan-Mu. Kami siap untuk bangkit bagi-Mu Tuhan. Pada akhir zaman ini. Di dalam nama di atas segala nama, yaitu nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami panjatkan doa kami. Dan Roh Kudus sepenuhnya dalam karya-Mu. Kami milik-Mu. Ini ibadah-Mu. Dan Tuhan berkarya di tengah-tengah kami. Di dalam nama di atas segala nama, yaitu nama-Mu Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan serahkan dalam karya Tuhan sepenuhnya. Hari ini hari yang dahsyat. Terima kasih Tuhan. Amin. Tepuk tangan yang meriah. Teriakan haleluya. 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 Hari ini hari yang dahsyat. Hari ini hari yang dahsyat. Jadi hari yang luar biasa. Hari ini menjadi hari yang luar biasa. Berbicaralah Tuhan. Berbicaralah Kami siap untuk mendengarnya. Kami siap untuk mendengarnya. Tepuk tangan yang meriah. Beri salam kanan kiri saudara. Ya, katakan hari ini akan menjadi hari yang dahsyat, hari yang luar biasa, dan Tuhan akan berkarya luar biasa. Kita akan awali saudara ya dengan kesaksian-kesaksian yang sudah disiapkan. Setelah itu kita akan dengar firman Tuhan. Setelah itu kita akan masuk dalam lawatan. Sekali lagi saya percaya hari ini akan menjadi hari yang sangat dahsyat. Ya, Tuhan akan lakukan sesuatu yang luar biasa di tengah-tengah kita. Segera. Sebelum acara KKR dimulai, saya masuk ke gedung ini, saya merasakan urapan Tuhan yang luar biasa terjadi di tempat ini. Kemudian waktu KKR berlangsung dan ada panggilan altar call di depan, saya maju ke depan dan saya minta Tuhan memberikan petunjuk buat hidup saya. Apakah memang benar-benar saya bisa dipakai oleh Tuhan? Kemudian Tuhan berikan saya suatu penglihatan di mana saya mendapatkan suatu pedang roh yang turun dari surga. Kemudian saya ambil itu pedang dari Tuhan, dan Tuhan katakan pada saya melewat impresi dari diri saya bahwa Tuhan akan menyertai engkau kemanapun engkau berada. Itu janji Tuhan yang saya dapatkan pada waktu KKR pada malam ini. Dan waktu tadi pas waktu lawatan saya melihat di tengah-tengah gedung ibadah ini ada tingkap langit terbuka. Di situ ada cahaya benar-benar terang banget. Saya melihat Tuhan Yesus turun di situ. Dan seketika itu Tuhan Yesus melawat anak-anaknya, dalam arti jemaat-jemaat di tempat ini dilawat semua. Bahkan gak cuma itu saudara, saya melihat banyak malaikat berterbangan untuk mengurapi setiap jemaat-jemaat yang rindu diurapi oleh Tuhan. Gak cuma itu, banyak sekali mereka dipeluk, bahkan mereka dilepaskan dari segala belenggu, yang sakit disembuhkan. Saya merasa ini satu hal yang luar biasa. Dan satu hal yang mau saya katakan, Tuhan telah menang atas setiap kita. Jadi satu hal yang luar biasa, dan saya percaya atmosfer yang seperti ini yang akan membangun setiap kita di tempat ini. Saya diberkati oleh Tuhan. Saya dibawa ke suatu tempat yang mungkin orang-orang lain tidak bisa melihat. Banyak api, tangan saya dipegang kuat oleh Tuhan. Saya teringat oleh papa saya yang ketika ingin memukul mama saya selalu memukul dia. Sampai-sampai dia meninggalkan saya belum sempat meminta maaf. Saya diingatkan oleh Tuhan bahwa tangan kaki saya yang sempurna bukan untuk melindungi orang dengan kekerasan, tetapi berdasarkan kasih. Tuhan mengingatkan berbicara saya,
Jangan kau melukai orang lain. Berdasarkan kasih-Lah kau melindunginya. Ya Tuhan, itu yang Tuhan ucapkan ke saya. Lalu saya diceburkan ke sungai yang sangat dalam. Dan Tuhan berkata, cukup kau penantianmu yang panjang. Kau sudah terbebas dari dosamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Waktu tadi pujian penyembahan, saya melihat sesuatu. Waktu lagu Kirimkan Apimu, saya melihat sesuatu. Biasanya itu Pak Obaja itu kalau waktu pelawatan gini dia mendoakan sendiri. Tapi di penglihatan saya itu, saya melihat Pak Obaja itu hanya berdiri sendiri, hanya mengangkat tangannya, tidak melakukan apa-apa. Dan itu ternyata waktu itu saya melihat Tuhan Yesus itu jalan ada dari ujung panggung sampai ujung panggung itu melihat terus. Saya percaya itu Tuhan Yesus ada sesosok orang yang besar yang memakai jubah putih, mukanya penuh dengan kemuliaan. Lalu waktu itu ia melihat orang-orang yang sedang berdoa, lalu ia menunjuk orang-orang tersebut. Nah, ketika Tuhan menunjuk orang tersebut, aku bisa melihat ada malaikat Tuhan dari surga. Saya percaya itu dari surga, itu turun ke bawah, itu memberikan seperti baju perang. Saya percaya bahwa Tuhan Yesus sedang memperlengkapi kita. Tuhan Yesus sedang memberikan kita peneguhan bahwa roh-roh, bahwa tentara Allah itu sedang dibangkitkan. Saya mengalami lawatan Tuhan yang luar biasa. Beberapa waktu yang lalu saya kehilangan suami saya, meninggal. Dan beberapa bulan yang lalu saya kehilangan papa saya, meninggal. Dan sebelum itu saya selalu dapat rema dari Tuhan melalui GBI Keluarga Allah. Dan saat ini saya benar-benar merasa lawatan Tuhan luar biasa. Waktu saya berdoa, saya menangis. Dan anak saya ini saya peluk. Tuhan tidak hanya melawat saya, tapi juga melawat anak saya. Dia juga merasakan lawatan Tuhan. Saya tidak tahu, dia juga tiba-tiba ikut menangis. Dan saya tahu kasih Tuhan mengalir di dalam dirinya, karena tidak kebetulan di usia yang masih sangat kecil dia harus kehilangan papa dan kakeknya. Tapi puji Tuhan, saya percaya hari ini kasih Tuhan melingkupi dia juga. Dia merasa zaman kasih Tuhan yang selalu ada buat dia. Tuhan melawat saya dengan manifestasi di mana saya diberikan tertawa dalam roh. Saya sebelumnya belum pernah mengalami hal ini, dan saya merasa setiap rasa takut saya, khawatir saya, Tuhan gantikan dengan sukacita, Tuhan gantikan dengan damai sejahtera. Dan saya bersyukur hari ini saya merasa diberi kekuatan yang baru, diberi damai sejahtera yang dari Tuhan. Dan lawatan hari ini betul-betul menguatkan saya, betul-betul memulihkan saya, dan komitmennya untuk bisa terus semakin hari semakin melekat, semakin hidup bergaul karib dengan Tuhan. Dan saya bersyukur buat malam hari ini, dan terus semakin hari semakin rindu lebih lagi untuk dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus. Beri tepuk tangan yang meriah sekali, saudara. Saya waktu duduk di bawah, saya dengarkan kesaksian. Saya hampir rasa mau nangis karena saya tahu Tuhan sedang berbicara. Sekali lagi, karena saya tahu Tuhan sedang berbicara. Kalau saudara bisa renungkan tadi kesaksian-kesaksian yang baru saja kita dengar, mayoritas mereka itu dapat penglihatan. Apa penglihatannya? Kalau saya perhatikan banyak. Yang pertama, kalau saudara masih ingat, dia dapat penglihatan, Tuhan datang dan Tuhan memberikan dia pedang. Itu pedang roh. Itu sesuatu yang luar biasa sekali. Ada sesuatu yang luar biasa yang sempat saya catat tadi. Yang kedua juga dikatakan Tuhan datang di sini. Tuhan jalan-jalan. Bahkan dikatakan setelah itu juga saudara cari-cari orang, melihat orang. Ada yang dilawat. Untuk apa? Dipakai Tuhan. Setelah temukan orang yang dipakai Tuhan, malaikat datang pada dia untuk mempersiapkan sesuatu. Kalau saudara tadi perhatikan seperti itu.
Lalu saya dengarkan lagi, melihat api Tuhan menyala-nyala. Saudara, itu luar biasa sekali. Ya, tangan kakinya ya dikatakan harus dipakai untuk menyelamatkan banyak orang dengan kasih, saudara. Luar biasa, saudara. Ada api kasih yang dibangkitkan luar biasa kepada orang-orang yang terhilang, kepada orang-orang yang sungguh-sungguh, saudara, hidupnya jauh dari Tuhan. Lalu satu lagi juga dikatakan, Tuhan Yesus datang, Tuhan Yesus juga ya jalan-jalan di sini, melihat dan menunjuk sesuatu. Kalau dia ada orang yang ditunjuk, dikatakan malaikat datang. Malaikat memberikan pakaian perang, malaikat memberikan senjata, perlengkapan perang. Dikatakan, saudara, lalu dikatakan lagi, Tuhan sedang membangkitkan tentaranya, laskarnya sedang dibangun, saudara. Beri tepuk tangan yang meriah, saudara, untuk Tuhan kita. Saya percaya, saudara, dengar, Tuhan sedang berbicara. Hari ini saya tidak hanya sekedar khotbah. Tadi dari siang ya saya sudah doa, tapi mulai tadi siang saya rasa Tuhan tuh ingin saya sampaikan sesuatu, bukan hanya sekedar khotbah. Apa yang ingin Tuhan lakukan, saudara. Dan waktu saya terus tulis sampai sore sekian, ya sampai siap untuk menyampaikan firman Tuhan. Dan waktu saya dengarkan kesaksian, satu hal saya tahu, Tuhan sedang berbicara. Saya nggak tahu, saudara, yang disediakan untuk ya kesaksiannya seperti ini. Karena kemarin seharusnya saya ingin ya ada kesaksian yang lain, lalu diganti ya kesaksian, ternyata seperti persis yang Tuhan taruh dalam hati saya untuk disampaikan. Yang pasti, saudara, dengar dulu, Tuhan hari ini ingin berbicara kepada setiap kita. Dan ini akan menjadi tema dari khotbah yang perlu kita dengarkan. Yaitu lawatan, saudara, Tuhan sedang mencari orang yang bisa dipakai membawa lawatan akhir zaman. Saudara, tangkap dulu, ini perkataan Tuhan, ini perkataan ilahi. Dari kesaksian saudara sudah langsung bisa lihat connect. Apa yang disaksikan sebetulnya dengan firman Tuhan yang baru saja ya hari ini sampai sore ini baru selesai, saudara, sedang berbicara yang sama. Tuhan dikatakan sekali lagi, saudara, sedang mencari-cari. Tadi banyak sekali di sini, saudara. Oh, kesaksian tadi Tuhan datang sampai malaikatnya juga datang, saudara. Tuhan sedang jalan, Tuhan sedang melihat-lihat, Tuhan sedang mencari-cari orang-orang yang bisa dipakai, saudara, membawa apa? Lawatan akhir zaman. Saudara, tangkap satu perkataan ini lebih dulu, dan nanti saudara akan bisa melihat sesuatu yang dahsyat. Saudara akan bisa tangkap perkataan Tuhan. Saudara akan sungguh-sungguh membuat perkataan itu menjadi rema bagi setiap saudara. Kalau saudara bisa tangkap firman Tuhan hari ini, ya pesan Tuhan hari ini, saudara percaya dengan saya, saudara akan diubah menjadi sesuatu yang luar biasa. Saudara akan mengalami terobosan yang luar biasa. Orang yang tidak berarti akan menjadi orang yang sangat berarti sekali. Orang yang sangat rendah tiba-tiba diangkat oleh Tuhan luar biasa. Orang yang tidak diperhitungkan orang banyak tiba-tiba di tangan Tuhan, saudara, menjadi orang-orang yang dipakai luar biasa. Yang biasanya lemah, tiba-tiba kekuatan Tuhan menopang luar biasa sekali. Yang biasanya kalah, tiba-tiba menjadi pemenang. Yang seringkali jatuh dalam dosa, tiba-tiba bangkit, saudara. Ada pertobatan yang luar biasa, hidup dalam pertobatan yang luar biasa. Yang biasanya malas untuk doa, tiba-tiba akan bangkit berdiri, bawa bangsa ini, bawa banyak orang di hadapan Tuhan, menjadi laskar doa yang luar biasa sekali. Tiba-tiba ada api yang menyala dalam roh saudara. Tiba-tiba ada panggilan ilahi yang tidak pernah saudara pikirkan. Tiba-tiba saudara akan memberikan diri saudara kepada Tuhan. Dan tiba-tiba malam ini menjadi malam yang luar biasa. Saudara dipakai oleh Tuhan untuk melakukan hal luar biasa yang tidak pernah terpikirkan sebelumnya. Bahkan 1 menit sebelumnya saudara gak pernah terpikirkan. Tapi saya ajak sekali lagi, mintalah pada Tuhan, Tuhan jamah hatiku. Ya, jadikan hatiku tanah yang subur, supaya aku bisa tangkap rema ini, pesan Tuhan ini. Aku tahu Engkau sedang berbicara. Kalau saudara punya hati yang lapar dan haus seperti itu, saya percaya
Tuhan akan jamah saudara. Tuhan akan singkapkan pada saudara. Dan saudara akan lihat Tuhan berkarya luar biasa sekali dalam kehidupan saudara. Saya percaya sekali lagi Tuhan sedang berkata-kata. Saya akan bacakan lebih dulu Kisah Rasul pasal yang pertama ayat 4 sampai ke 9. Kisah Rasul ayat pertama 4 sampai 9. Pada satu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem. Dilarang mereka meninggalkan Yerusalem. Bukan hanya kalau mau dilarang meninggalkan, tidak boleh meninggalkan Yerusalem. Dan menyuruh mereka, ya dilarang tinggalkan Yerusalem, tapi diperintahkan, disuruh mereka tinggal di situ. Menantikan janji Bapa. Tidak boleh pergi kemana-mana, tapi diperintahkan tinggal di situ. Untuk apa? Berdoa. Untuk apa? Menanti-nantikan. Nunggu janji Bapa. Dikatakan luar biasa. Yang demikian katanya, ya telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi saudara tangkap, tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus, saudara. Maka tidak boleh pergi kemana-mana. Maka diperintahkan terus tinggal di Yerusalem untuk menanti-nantikan. Sebab tidak lama lagi, saudara, dikatakan mereka akan dibaptis dengan Roh Kudus. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa itu, pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Mereka, Tuhan sudah berkata yang luar biasa. Pikiran mereka masih memikirkan yang lain. Maukah Tuhan pulihkan bangsa ini? Oh, daripada penjajah, gitu saudara. Jawabnya, tapi Yesus menjawab, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapakmu sendiri menurut kuasanya. Enggak usah pikir itu. Kapan ya dipulihkan oleh Tuhan, itu tidak perlu kau pikirkan. Itu Bapa yang akan menentukan sendiri. Tetapi ayat 8, yang perlu dipikirkan, yang perlu didengar, yang perlu ditangkap apa? Kamu akan menerima kuasa. Sekali lagi, tetapi yang perlu diperhatikan, kamu akan menerima kuasa. Saudara, kuasa untuk menang, kuasa untuk mengadakan mujizat, kuasa untuk dipakai oleh Tuhan, kuasa untuk menjadi manusia Allah, kuasa yang daripada Tuhan. Dan kamu akan menjadi saksiku, akan menjadi kesaksian hidup kita. Dulu hidup kita memalukan Tuhan, akan diubah saat kuasa Tuhan datang, saat Roh Kudus datang, kuasa itu datang, maka akan menjadi kesaksian bagi Tuhan. Hidupmu menjadi kesaksian bagi Tuhan, rumah tanggamu menjadi kesaksian bagi Tuhan, pekerjaanmu menjadi kesaksian bagi Tuhan, pelayananmu menjadi kesaksian bagi Tuhan. Itu satu yang luar biasa, saudara. Dikatakan, ya, kamu akan menjadi saksiku dimulai dari mana? Yerusalem, dan di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Ini yang dikatakan oleh Tuhan. Itu lawatan akan menjadi kegerakan. Oh, sungguh-sungguh Yerusalem akan dilawat. Tapi setelah itu akan bergerak lagi sampai seluruh Yudea dilawat. Setelah itu bergerak lagi sampai Samaria dilawat oleh Tuhan. Dan terus akan bergerak lagi sampai ke ujung bumi, sampai akhir zaman. Saudara, sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia, disaksikan oleh mereka, ya, dan awan menutupinya dari pandangan mereka. Saudara perhatikan, ini sesuatu yang sedang disampaikan kepada setiap kita. Nah, saya lebih dulu akan mengajak saudara yang memperhatikan, mengikuti dulu lawatan Allah sepanjang sejarah. Mulai dari gereja mula-mula, seperti ayat yang baru saja kita baca. Dikatakan saudara, maka Roh Kudus dicurahkan, maka mereka terima kuasa dari Tuhan, diubahkan menjadi manusia Allah, saudara, manusia ilahi, saudara, ya, bukan manusia biasa, sehingga menjadi kesaksian di Yerusalem, di Yudea, di Samaria, dan seterusnya. Kita sudah belajar banyak
saya sudah menyampaikan ya banyak hal. Ya setelah itu ya kegerakan berikutnya di Antioquia. Saudara masih ingat? Saudara, lalu lawatan itu sampai berikutnya lagi Makedonia. Saudara sudah pernah dengar juga. Lalu setelah itu sampai ke Yunani, sampai ke Roma. Setelah itu melanda sampai ke Eropa. Betul, mereka dibangun, dilawat oleh Tuhan, diobatkan secara luar biasa. Dalam perjalanan, ya saya belum lama, Tuhan bawa saya sampai ke Roma. Kalau saudara masih ingat, tolong ini enggak nyalain ya. Tuhan bawa saya sampai ya ke Roma. Ya saudara lihat ya gereja Saint Peter, ya untuk apa? Memperingati lawatan Tuhan yang dibawa oleh Petrus sampai ke Roma. Kadang-kadang saudara sudah dengar ada ya ini gereja sekarang menjadi pusatnya gereja Katolik ya di seluruh dunia, yaitu ya gereja Saint Peter. Mengapa dikatakan seperti itu? Dulu ya Tuhan pakai Petrus juga bawa kegerakan sampai di Roma, saudara. Lalu saudara dia membawa kegerakan, dia membangun gerejanya di sana, dan terus Tuhan bergerak. Setelah dilawat Roma, dia bergerak terus sampai menjadi kegerakan yang besar. Sekarang gereja-gereja Katolik, saudara tahu nggak? Paus pertama itu siapa? Paus pertama untuk gereja Katolik adalah Simon Petrus yang membawa kegerakan di sana. Setelah dia dilawat di Yerusalem, di loteng Yerusalem, api menyala-nyala, saudara. Dia bawa kegerakan, dia menjadi orang yang membawa kegerakan, dia menjadi orang yang mengukir sejarah, dia bawa gerakan sampai di sana, dan terus akhirnya kemana-mana. Terus saudara, saya bersyukur waktu saya di sana Tuhan bukakan banyak hal, saudara. Bukan hanya Rasul, bukan hanya Petrus saja, saudara. Ya, ini juga gereja untuk memperingati lawatan yang dibawa Paulus atau Rasul Paulus sampai ke Roma, saudara. Kalau saudara belajar di Alkitab, saudara bisa dapatkan banyak hal yang dilakukan oleh Paulus. Waktu saya di sana, ya Tuhan ingatkan, Paulus itu saudara dijamah, dilawat oleh Roh Kudus, saudara. Dia punya api kegerakan yang luar biasa. Dia bawa sampai di mana-mana. Dia bawa sampai di mana-mana. Bahkan saudara, waktu dia ditangkap, dia akan diadili. Dia sengaja, sebetulnya bisa dibebaskan. Malah dia sengaja minta diadili oleh Kaisar. Karena tanah perjanjian saat itu dijajah oleh Romawi. Dia punya warga negara Romawi. Dia berhak, dia punya hak diadili langsung oleh Kaisar, saudara, Romawi. Dia sengaja minta diadili lagi, saudara kasih, supaya dia bisa pergi ke Roma. Dan akhirnya sungguh-sungguh dia dibawa ke Roma. Dia bawa obor kegerakan, dia bawa api kegerakan sampai ke Roma. Dan saudara tahu Paulus melakukan hal yang luar biasa sekali, saudara. Gereja ini ya untuk memperingati ya lawatan Allah, kegerakan Allah yang dibawa oleh Paulus sampai ke Roma. Dan sekarang kita lihat saat itu, baik ya dulunya Yunanis, lalu akhirnya Eropa dilanda kegerakan yang luar biasa sekali. Lanjutkan PowerPoint-nya coba. Kita bisa lihat lagi, ini juga masih di Eropa. Ada kegerakan yang terkenal sekali, seringkali disebut Welsh Revival. Ya saudara, ya saya bacakan ada beberapa kejadian yang bisa kita tangkap, saudara. Welsh Revival adalah salah satu lawatan Tuhan yang paling luar biasa yang pernah terjadi dalam sejarah gereja. Saudara, ini juga di Eropa. Sekali lagi, Roh Kudus tercurah dengan dahsyatnya. Banyak orang dilawat Tuhan. Manifestasi Roh Kudus sangat nyata. Mujizat juga terjadi. Saudara, dilawat luar biasa. Orang dijamah, orang dilawat luar biasa. Mujizat juga terjadi luar biasa sekali, saudara. Ya, lanjutkan lagi. Saking dahsyatnya lawatan Tuhan ini, maka rasa lapar dan haus akan lawatan Allah begitu besar. Mereka makin menyala-nyala. Mereka makin lapar dan haus akan Tuhan. Lapar dan haus akan zaman lawatan dari Tuhan. Setiap orang inginnya ke gereja. Jadi bukan malas ke gereja, inginnya ke gereja.
inginnya ke gereja. Kalau bisa seperti gereja mula-mula, setiap hari inginnya mereka ya datang gitu saudara, kebaktian dan mendengar firman Tuhan. Jam kerja harus mengalami perubahan menyesuaikan waktu orang ke gereja. Jadi jam kerjanya sampai dirubah saat itu di Inggris untuk mengikuti apa? Jam ibadah. Jadi kalau ada jam ibadah, jamnya itu tidak pakai untuk kerja. Sebab kalau tetap kerja, banyak orang yang enggak ya datang, orang akan ibadah di gereja. Sampai mempengaruhi jam kerja di negara itu, saudara. Ya, saking dahsyatnya lawatan Allah yang sedang terjadi. Lanjutkan lagi. Iya, pertandingan olahraga paling favorit harus dibatalkan karena tidak ada orang yang mau menonton. Jadi ya semua pertandingan olahraga seperti misalnya sepak bola, orang Eropa itu luar biasa sampai batal. Kalau diadakan hari-hari itu tidak akan orang yang datang, terpaksa dibatalkan saudara. Orang pilih datang ya ke gereja, orang pilih cari lawatan daripada lihat itu Roma bordil yang tadinya untuk tempat pelacuran berubah menjadi tempat ibadah. Enggak usah digusur, enggak usah ditutup, saudara, malah diubah menjadi tempat ibadah, malah menjadi gedung gereja. Karena saking besar lawatan yang luar biasa sekali, saudara. Itu luar biasa, saudara. Hanya dalam waktu 5 bulan ada 100.000 orang bertobat. Terus karena tiap hari ada lawatan, orang bertobat, orang dijamah, dipulihkan hidupnya. Yang berdosa bertobat, saudara. Yang sakit disembuhkan, rumah tangga dipulihkan. Orang hidup penuh kemenangan, dekat pada Tuhan. Oh, sehingga banyak, saudara. 5 bulan 100.000 bertobat. Lanjutkan PowerPoint-nya. Ya, pengunjung gereja naik 90% dan lebih dari 90% ya penduduk Wales ya dilahirkan kembali. Di kota ini 90% dilahirkan kembali. Bukan Kristen KTP, saudara. Bukan hanya sekedar Kristen, saudara dengar dulu. Tapi dilahirkan kembali. Artinya apa? Kristen yang sungguh-sungguh. Kristen yang ikut Tuhan. Kristen yang cinta Tuhan. Kristen yang kenal Tuhan. Kristen yang dipakai oleh Tuhan. Kristen yang sungguh-sungguh luar biasa. 90%. Saudara bisa bayangkan seperti apa. Bukan Kristen KTP. Bukan Kristen agamawi. Tapi sungguh-sungguh di Inggris. Nah ini kota di Inggris. Diperkirakan sekitar 2 juta orang yang bertobat akibat dampak dari lawatan Wales ini. Dalam waktu dekat saja 2 juta orang dilanda. Kemudian api Roh Kudus bergerak ke Eropa Barat dan ke utara. Ketika itu gereja dibanjiri dengan orang yang minta dibaptis. Baptisan mulai terus banyak orang datang, orang dijamah, orang bertobat, lalu minta dibaptis. Yang baptis antri, orang datang banyak sekali ke gereja untuk dibaptis. Saat lawatan itu terjadi, saudara bisa lihat ya itu foto-foto zaman dulunya. Lanjutkan lagi, apalagi saudara, api lawatan Roh Kudus terus berlanjut dan melanda Afrika, India, Cina, Korea, dan Amerika. Ahli sejarah memperkirakan ada sekitar 20 juta orang mengalami dampak dari lawatan Tuhan di Wales. Dan terus ada kegerakan. Ada orang dipakai untuk membawa lawatan seperti itu, saudara. Nah, lawatan itu terus bergerak lagi. Lanjutkan lagi sekarang PowerPoint-nya. Ya tahun 1821 Roh Kudus membus awan sampai ke menuju Amerika. Ini kita sudah ya ajarkan. Lanjutkan. Ya, sudah. Lalu apa yang terjadi? Di sana juga ada satu kegerakan yang luar biasa sekali, yaitu seringkali disebut ya Azusa Street Revival, saudara. Kebangunan rohani yang terjadi di Azusa, saudara. Lawatan Tuhan ini diawali pada tanggal 9 April 1906 ketika beberapa orang dipenuhi Roh Kudus dan berbicara dalam bahasa baru setelah didoakan oleh William Seymour. Ini terjadi seperti gereja mula-mula, saudara. Seorang yang berasal dari keluarga budak dan mata kirinya buta.
buta, saudara. Jadi seorang kulit hitam, zaman dulu dianggap budak. Ini ditulis lagi, saudara. Ya, bahkan mata kirinya buta. Budak mata kirinya buta. Lanjutkan lagi. Ya, berita pencurahan Roh Kudus cepat tersebar sehingga orang-orang berdatangan dari mana-mana, sehingga sudah tidak ada tempat lagi karena begitu banyak orang yang datang. Sampai fondasi Roma tersebut ambruk, tetapi tidak ada seorang pun yang cedera. Saking begitu besar kegerakan, tempatnya sampai enggak cukup, sampai enggak muat, sampai fondasinya saja ambruk, saudara. Tapi sekali lagi Tuhan terus berkarya, enggak ada yang cedera. Seperti orang dilawat Tuhan, jatuh. Kalau itu karena dilawat Tuhan, ya apapun enggak akan ada masalah, saudara. Lanjutkan lagi, saudara. Mereka terus berdoa dan banyak orang-orang yang menerima baptisan Roh Kudus. Makin banyak, saudara. Juga banyak yang disembuhkan ya dari berbagai sakit penyakit, mujizat-mujizat kesembuhan. Dan banyak lagi dari orang-orang yang datang bertobat menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Kalau saudara perhatikan, sama juga seperti gereja mula-mula, ada mujizat, ada kesembuhan, ada pertobatan, saudara. Oh, banyak orang diselamatkan, mendapat kasih karunia. Kenapa? Allah melawat. Kalau tadi ya tanah perjanjian, Eropa, ini sampai Amerika. Lanjutkan lagi. Iya, selama 3 tahun mereka mengadakan ibadah 3 kali sehari. Dari pagi sampai malam di setiap hari. Tiap hari kebaktian bukan 1 kali. Tiap hari kebaktian 3 kali. Pagi ada ibadah, siang ada ibadah, sore ada ibadah, besoknya lagi pagi ada ibadah, siang ada ibadah, sore ada ibadah. Sebab gak cukup tempat itu. Bahkan orang lapar dan haus akan Tuhan. Luar biasa sekali. Lanjutkan lagi, saudara. Iya, lalu juga di Amerika pernah ada satu lawatan lagi. Ini apa ya? Rombongan Pak Ubaja menghadiri lawatan di Brownsville, Pensacola, saudara. Ada kegerakan yang luar biasa. Mungkin yang pertama bukan ini dulu kalau. Toronto dulu. Kita perjalanan dulu ke Toronto. Coba dikeluarkan yang Toronto, bisa enggak? Yang Toronto dulu saja. Yang Toronto. Yang Toronto. Bisa? Yang Toronto coba dikeluarkan dulu. Karena supaya urut perjalanannya, saudara. Karena kejadiannya Toronto lebih dulu. Iya. Iya, ini sambil lihat enggak apa-apa lah. Ini Pak Arif Hakim. Ini siapa lagi? Ini Pak Agung, Bu Agung. Nah, ini Toronto, saudara. Kita sempat juga sampai di sana waktu saudara ingat Toronto Blessing. Juga melanda di mana-mana di seluruh dunia sampai di Indonesia. Saat itu Tuhan melanda luar biasa. Lalu saya bersama beberapa staf gembala pergi ke sana juga sama. Ya, rombongan menghadiri lawatan Tuhan terjadi di Toronto. Ini gerejanya, ini Toronto Airport Vineyard Christian Fellowship, saudara. Ini gerejanya orang dilawat luar biasa. Kemarin Pak Agung bersaksi bagaimana dia dilawat oleh Tuhan. Dia saksikan beberapa, dia sempat saksikan juga bagaimana saya dilawat. Tapi saya akan cerita sendiri sehingga lebih jelas, saudara. Jadi waktu saya bawa beberapa staf gembala ke sana, saudara, untuk melihat, pertama lihat orang dilawat, jatuh, tumbang luar biasa seperti yang kita alami. Zaman dulu belum pernah ada seperti itu, saudara. Orang gak bisa terima, saudara. Saya gak bisa terima. Mosok kebaktian kok seperti itu, saudara. Sampai di sana saya lihat juga sulit sekali bisa terima. Tapi malamnya Tuhan berkata, kamu sudah jauh-jauh dari Indonesia sampai ke Toronto. Coba dulu, lihat dulu, rasakan dulu. Kalau nanti itu tidak mendatangkan kebaikan, buang. Tapi kalau engkau bisa ngalami, dijamah lalu ngalami hal yang baik, sekalipun kadang-kadang gak bisa diterima dengan otak, terima. Tuhan sedang bekerja. Lalu Tuhan berkata, serahkan, jangan nolak. Kalau engkau sudah menolak, engkau gak bisa mengalaminya, saudara. Lalu sungguh besok paginya saya datang ke sana. Saya sudah berkata pada Tuhan, Tuhan saya mau terima dulu saja. Supaya saya bisa tahu ini benar atau tidak, begitu saudara. Ya, kalau enggak benar saya akan tolak, benar saya akan terima.
Nah waktu saya sedang masuk di lawatan, sedang berdoa saudara, saya rasa itu cuma gini, tangan saya ini ingin bergerak. Saya nggak gerak bisa, tapi saya rasakan tangan ini ingin bergerak. Lalu saya izinkan, saya sudah janji dengan Tuhan, saya mau ikuti saja. Akhirnya tangan saya bergerak, makin lama makin keras saudara, makin lama makin keras saudara, makin lama makin keras saudara. Bahkan ayo saking kerasnya, sampai saya terpelanting, kira-kira 2 meter lah gitu. Sampai terpelanting, jatuh. Tapi sekali lagi karena Roh Kudus, gak masalah. Setelah saya terkapar jatuh, saudara, di karpet di sana, di lantai, saudara. Saya itu merasakan beberapa kemarin yang diceritakan Pak Agung, saudara. Yang pertama, saya merasa, kalau Pak Agung cerita, dia lihat saya itu gini. Jadi dadanya bisa naik gitu saudara. Orang lain yang lihat saya, hanya lihat saya dadanya naik saudara. Tahu enggak waktu saya dilawat, saya itu melihat di alam roh dengan mata roh, dibawa ke satu ruangan. Seperti ruangan operasi. Saya ditaruh di meja atau tempat tidur untuk operasinya gitu saudara. Taruh tempat gitu. Lalu Tuhan buka dada saya. Saudara, Tuhan buka dada saya. Lalu diambil semua. Ya. Saya tahu yang diambil adalah semua tekanan-tekanan. Semua beban dalam kehidupan. Semua kepahitan, semua kecewa, semua beban, semua tekanan diambil, dikeluarkan oleh Tuhan. Semua saudara. Lalu setelah selesai, tiba-tiba saya bisa merasakan uang alami kemerdekaan. Tiba-tiba saya bisa merasakan roh saya berkobar-kobar. Tiba-tiba saya bisa merasakan roh saya menyala-nyala saudara. Oh ada api yang besar di dalam hati saya, di dalam roh saya menyala-nyala luar biasa. Beban hilang, kepahitan hilang, kecewa hilang, kesedihan dalam hati hilang saudara. Semua berapi-api luar biasa sekali. Lalu yang kedua, saya selain dada itu, kepala itu gini. Gini, tidur loh saudara. Maksud saya kepala saya naik. Saudara, yang saya lihat di alam roh, di dahi saya ini seperti dibuka. Bukan otaknya, di dahinya yang dibuka. Lalu saya rasa Tuhan sedang ambil selubung yang menutupi otak saya. Ada selubung yang menutupi. Alkitab seringkali cerita. Ya, iblis itu membutakan. Ada selubung. Saudara masih ingat 2 orang yang berjalan di Emmaus. Betul? Dengan Yesus, tapi gak bisa melihat bahwa itu Yesus. Seringkali ada selubung yang menutupi. Sehingga baca Alkitab bisa baca. Tapi saudara gak bisa lihat isi rohaninya. Saudara gak bisa tangkap makna rohaninya. Saya ngalami saudara dibuka selubung yang menghalangi saudara. Setelah dibuka, saya bisa merasakan hikmat itu mengalir dengan cepat sekali. Hikmat itu seperti membukakan. Setiap kali saya baca Alkitab, tiba-tiba pembukaan itu keluar saudara. Pewahyuan itu keluar saudara. Pembukaan ilahi itu keluar. Arti-arti rohani itu keluar. Dan setiap kali bersekutu sangat mudah sekali. Hikmat Tuhan itu bekerja. Mata rohani itu bekerja saudara. Cepat bisa menangkap apa yang Tuhan katakan. Kenapa? Selubung yang menutupinya ditanggalkan saudara. Nah itu saya alami waktu di Toronto. Sehingga Tuhan terus bekerja. Tuhan terus berkarya secara luar biasa. Nah, saudara itu mbak kegerakan di mana-mana. Ini saya, ini Pak Samuel Dudi, ini Pak Agung, saudara. Yang kemarin disaksikan kita, saudara, di sana sampai berhari-hari. Mungkin tadi saya sambung, saudara. Seminggu itu hanya di gereja terus, setiap hari. Saya hanya pakai 1 hari saja, saya ajak rombongan kita dari Solo pergi gitu, saudara. Tapi terus berendam dalam hadirat Tuhan, berendam dalam hadirat Tuhan, berendam dalam hadirat Tuhan. Waktu pulang api itu besar. Sudah dengar? Saat itu yang main musik Pak Agung, yang mimpin pujian Pak Samuel Dudi, saya yang khotbah. Baru pujian, dulu belum pernah ada saudara. Baru pujian, orang dijamah. Bukan hanya di bawah, dijamah. Di balkon dijamah. Nggak ada yang mendoakan. Baru pujian dijamah. Dulu belum pernah ada saudara. Tiba-tiba terjadi seperti itu. Saya sampaikan firman Tuhan. Sementara firman Tuhan disampaikan seperti ini. Orang dijamah. Saudara, waktu lawatan sudah nggak usah ada yang orang doakan pun.
dijamah, banyak orang ya dipulihkan, banyak orang dapat penglihatan, banyak orang mengalami terobosan yang luar biasa. Saya lihat semua hamba-hamba Tuhan gereja kita yang sekarang dipakai terus oleh Tuhan, mayoritas sejak peristiwa Toronto sampai keluarga saya, sampai anak-anak saya bangkit dalam pelayanan saat dilanda waktu kegerakan Toronto Blessing masuk di gereja kita. Ngalami lawatan dan kebangunan luar biasa sehingga bisa dipakai oleh Tuhan. Lanjutkan lagi. Ya, powerpointnya ya sekarang di Brownville. Setelah itu berapa tahun ada kegerakan lagi, lawatan. Ini masih di daerah Amerika, Brownville, saudara. Ini rombongan. Tadi saya sudah jelaskan beberapa yang sempat ada di sini. Ini Pak Teddy. Ya, ini siapa lupa saya. Pak Ubajani kok rano toh? Mungkin saya moto, saudara. Mungkin saya moto, saudara. Istri saya, ini istri saya kelihatannya. Betul ya? Betul ya? Kelihatannya betul, saudara. Berarti saya yang moto saat itu, saudara. Kelihatannya begitu, saudara. Ya, dulu saya kemana-mana bawa kamera. Kemana-mana bawa ya Kodak dan kamera gitu, saudara. Nah, saudara luar biasa, lanjutkan saja. Ya setelah kita sampai di sana, saudara tahu enggak, ini sebenarnya saya sampaikan, saudara. Saya jam 12 pergi, ini paginya datang, orang semua istirahat. Jam siang kita mau keluar cari makan, kebaktiannya malam. Ini sekitar jam 12, saudara. Kita cari dulu alamatnya supaya nanti kalau ke sana sudah sore enggak bingung gitu, saudara. Kita kaget ada orang kumpul seperti ini. Dulu sering saya saksikan. Ini jam 12 loh, saudara. Saya tanya yang jualan minuman di seberangnya di sini ini, saudara, ngapain itu? Mereka berkata, antri. Antri apa? Antri masuk gedung gereja. Antri. Jadi saudara lihat ya, pakai ini. Kalau saudara lihat di kanan kiri di sini ada orang yang duduk-duduk, pakai tikar, pakai payung, yang bawa makanan sendiri. Tidak hanya ini, di mana-mana banyak. Saya tanya, ngapain antri? Kebaktiannya jam berapa? Kebaktiannya nanti jam 7 malam. Nanti jam 7 malam, jam 12 itu sudah antri seperti itu. Saya tanya, ngapain antri seperti itu? Oh, mereka berkata kalau tidak antri ya nggak dapat tempat. Karena gedungnya kecil, saudara bisa bayangkan gedungnya nggak besar, saudara. Nggak antri seperti itu nggak akan bisa dapat. Orang lapar dan haus akan Tuhan itu luar biasa sekali. Sampai mau korbankan waktunya dari pagi antri sampai malam, saudara. Oh luar biasa. Lalu saya tanya, ada apa? Di dalamnya kok sampai antri seperti itu? Ya mereka lalu bersaksi, Tuhan sedang melawat luar biasa sekali. Berkarya luar biasa sekali. Ya lanjutkan. Masih ada enggak Brownville ini? Coba dilanjutkan dulu, masih ada enggak? Oh enggak. Ya, tapi saudara saya mau cerita sedikit saudara tentang Brownville. Ini harusnya ada, ya, nanti disiapkan ya, videonya disiapkan. Ya, ini ceritanya adalah yang sudah sering saya ceritakan. Pendeta Yongki Cho dapat penglihatan. Ya, bahwa Tuhan, ya kalau orang Amerika mau bertobat dan sungguh-sungguh lapar cari Tuhan, merendahkan diri, akan melawat di satu daerah namanya Pensacola. Dia khotbahkan di Seattle, di New York kalau nggak salah gitu. Lalu ada satu pendeta di Pensacola itu dengar, tangkap, doakan saudara. Dan hanya dilawat luar biasa sekali saudara. Di sana beda dengan Toronto. Toronto itu lawatannya lebih banyak kepada apa? Ini saudara, membuat kemerdekaan. Maka holy laughter, lebih banyak tertawa. Orang yang tertekan, pelayan Tuhan yang tertekan. Ya banyak orang yang sungguh-sungguh mau putus asa, dimerdekakan dari tertekan. Kalau Toronto ini beda. Toronto itu lawatan pertobatan. Jadi kalau sudah saudara mulai tantangan lawatan, yang lari maju itu termasuk pendeta-pendeta. Itu termasuk majelis-majelis, itu termasuk pendoa-pendoa, itu termasuk pemuji-pemuji, itu termasuk korsek lari maju untuk apa? Oh saudara, minta pengampunan, pertobatan yang sungguh-sungguh saudara. Semua orang kadang-kadang punya dosa tersembunyi, orang lain nggak tahu, tapi Tuhan tahu. Karena Tuhan bekerja luar biasa. Disingkapkan lari untuk minta ampun saudara. Lari untuk pertobatan yang luar biasa sekali. Dan akhirnya mengalami terobosan.
Ya dikuduskan gereja Tuhan. Mengalami kegerakan yang luar biasa sekali. Nah, saya ingin saudara saksikan sedikit dulu video bagus ini. Ya, tentang Pensacola. Ditayangkan. Thank you, Brother Kilpatrick, for your invitation to this pulpit. For a long time, I wanted to come here, but the Holy Spirit did not give me permission to come. But this time, the Holy Spirit commanded me to come to deliver His message. And I've come here to deliver not only God's message, but personally, I wanted to be soaked by the Holy Spirit here. Then suddenly the Holy Spirit came into my soul, and Spirit said, don't worry, I'm going to send great revival to America. Then the Holy Spirit said, this time I'm going to send my revival through this Bible belt in southern part of America and this Pensacola area. And I went to the Seattle, Washington to preach at the Brother Casey Street Church. Again, I was in hotel and I was praying and praying for the America. Suddenly, in my vision, I saw the map of America. And I rose up in my vision and I pointed my finger on Pensacola. Pensacola is such a small town that I did not know too well. And God asked me to declare the revival wind to start to blow from Pensacola. So I said, who am I? This is foolish. Why should I stand up in hotel room and command the revival to come in Pensacola? I felt very foolish. But God said, didn't I ask Ezekiel to command the Holy Spirit to come into the dead bone? He said, you command. So I commanded the Holy Spirit to come to Pensacola. And then I announced that prophecy to the congregation, trembling. I was so scared and frightened. Then it was 1961, but nothing happened in 1961. Nothing happened in 1962. Nothing happened in 1963. And now here people begin to write back to me. Yes, are you real prophet? You prophesied a great revival in Pensacola, but nothing happened yet there. Are you sure that you gave a right kind of prophecy? And I really repented. I said, oh God, I should not have given that prophecy. I said, God, you did not show me the time of the fulfillment of the prophecy. So I'm afraid if I were going to become a false prophet. But when I heard the great sound of wind from Pensacola, I was relieved in my heart. First of all, I want to give God all the praise and the glory. My name is Jennifer Tickens, and I'm from Birmingham, Alabama. I thank God for delivering me from drugs. I thank God for... I thank Him for bringing me out of darkness and putting me into this marvelous light. For He deserves all the praise and the honor. I give Him all the thanks because He spared my life many times. It's my turn to give unto Him and be a servant unto Him. I give Him all the praise and the honor. I thank Him. I thank Him for it. I thank Him. And my advice to all of you out there that's doing drugs, turn your life over to God. Let Him in full control of it. I give Him honor and praise. Take the advice Yang melayani and saja run to dilawat the Tuhan, altar saudara. and Perhatikan. give your life over to Him. Thank you very much.
Manifestasi. Manifestasi. My name is Patricia Stewart, and I thank God that Brownsville's revival is here tonight. Was here last week and every night that it's been here. Through this revival, I have found God, and I praise the Lord. Tonight, my brother is a member here, and I came here after he invited me. And I thought I was saved when I was young. I didn't give my life to God. I know God now, and I thank Him for the opportunity to serve. I praise His name. I pray that He would be with all of us, and I want to give Him my entire life. Everything I do, I want it to be for God. I'm filled with the Holy Spirit, and I thank God for that wonderful Spirit. I've shed tears. I've shed tears of pain, strife. But when I shed tears now, it's for the joy of God. My name is Miranda Villars, and I'm from Metairie, Louisiana. And I came to this revival the first time on July 19th. And I didn't know it was happening. And I didn't think it was for me. But I knew I should go up to that altar. And I did. And I still didn't know what was happening. But I went. And God worked something in me. And He saved me. And He told me to be baptized tonight. And Lord, I want you to break me and take all the selfishness and the greed and just everything, Father, and give me you, Father. Give me all of you. Baptisnya gimana itu saudara? Berat sekali. My name is Stacy Kinderman, and I'm a member here at Brownsville. And I moved down here in last June. I teach second grade. I promise I don't do this all the time in class. I'm on the prayer team here, and you may have seen my face before. But I want to tell you that Satan can attack you whether you're on the prayer team or whether you come here once a week or twice a week. He's not looking for status. He's looking to take you away from Jesus. And I stand here telling you that he can't take me. Ya, cukup saja. Saudara perhatikan, saya baru lihat saja ikut mau bergetar gitu kan. Iya, masih ada, tapi cukup saja saudara. Saya akan lanjutkan lagi. Beri tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara, bisa ada lawatan luar biasa dan saat Tuhan melawat hal yang luar biasa terjadi. Saya tergerak saudara. Besok minggu depan, bukan besok pagi minggu ya. Minggu depan akan ada baptisan. Tepat hari Pentakosta. Saya dorong setiap saudara yang belum baptis, ambil kesempatan. Ya, minggu depan baptis tepat hari Pentakosta. Saya doakan saudara sementara dibaptis, saudara dilawat Tuhan habis-habisan. Saudara diperbarui Tuhan habis-habisan. Saudara akan mengalami kasih karunia Tuhan yang luar biasa. Dan itu sesuatu yang sangat-sangat luar biasa. Karena akan mengubah hidup saudara. Mengalami sesuatu yang dahsyat. Kita lanjutkan PowerPoint tadi coba. Sekarang dilanjutkan. Mana lagi? Ya, kita akan lihat saudara. Iya, terus Amerika Latin, Afrika dilanda luar biasa. Lanjutkan.
PowerPoint-nya lanjutkan lagi. Ya, kita kenal, saya sering katakan misalnya lah David Oyedepo di Afrika, Nigeria, saudara, dipakai ngalami lawatan kebangunan rohani yang luar biasa. Gereja bangkit luar biasa, saudara. Oh, lanjutkan lagi. Ya, di sana kalau KKR dilanda luar biasa. Dulu Reinhard Bonnke di sana sampai jutaan, saudara bisa bayangkan saudara. KKR itu jutaan saudara. Ya, dulu orang nggak pernah mikir ini yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Kalau kamu percaya, kamu akan melakukan seperti yang aku lakukan, bahkan lebih besar, lebih banyak. Waktu Yesus ngadain KKR 5 roti 2 ikan itu sekitar 20.000 orang. Ini 1 juta lebih saudara. Itu luar biasa. Bukan hanya Reinhard Bonnke saudara. Oh, Yonggi Chong lain di sana juga jutaan. Benin lain di sana juga jutaan. Luar biasa sekali saudara. Ya, Tuhan berkarya. Lanjutkan lagi. Kudus yang bus itu ya menyeberangi laut Pasifik ke Cina, terus ya saudara menuju ke Eropa, lanjut ke Korea, maksud saya. Lanjutkan lagi PowerPoint-nya, ya lawatan bergerak Korea menuju ke Indonesia. Lanjutkan lagi. Saudara masih ingat gak? Ya, Anda pendeta Yonggi Chong sama tadi tahun 2000 pernah dapat penglihatan dari Tuhan, sama dia nubuatkan. Kaki Dian, lawatan yang ada di Korea itu sudah bergerak, sudah ya meninggalkan, sedang menuju ke Indonesia. Saudara, itu luar biasa. Dian beri tepuk tangan yang meriah. Dia nangis, tapi Tuhan berkata, kegerakanku harus jalan terus sampai semua ya bangsa mengalami lawatan daripada Tuhan. Nah, lanjutkan lagi PowerPoint-nya. Ini waktu WBA tahun 2012, ingat enggak saudara? Delegasi dari Korea ya menyerahkan ya api obor kegerakan kepada Indonesia. Mereka menyatakan, mengakui saudara pakaian Korea bahwa saat ini sudah beralih ya obor itu ada pada Indonesia. Ya, lanjutkan lagi. Sekarang yang kedua, yang terakhir yang akan kita petik. Apa yang menyebabkan lawatan itu terjadi? Apa yang menyebabkan lawatan itu terjadi luar biasa? Yang pertama, saudara tangkap dulu. Saudara tangkap ya waktunya Tuhan sampai ya, Kairos Tuhan datang. Kalau saudara perhatikan dalam Kisah Rasul yang kita baca, tadi dikatakan ya kamu sebentar lagi akan dipenuhi dengan Roh Kudus. Memang sudah waktunya. Tuhan berkata, ini Kairos untuk murid-murid, ini Kairos untuk Yerusalem, ini Kairos untuk tanah perjanjian. Kalau belum waktunya nggak ada juga saudara. Mau dipaksa nggak bisa. Kalau sudah waktunya itu bisa terjadi. Asal ditanggapi dengan sungguh-sungguh akan terjadi Kairosnya saat itu. Dan ditanggapi sungguh-sungguh oleh murid-murid. Dan ya, mereka menanti-nantikan di sana. Dilawat luar biasa. Karena memang sudah waktunya saudara. Iya. Lalu kalau saudara perhatikan, ini lanjutkan. Semua yang dilawat ya saudara. Ya ini sudah tadi ayatnya sudah lewat. Maksudnya semua, baik itu di Yunani, baik itu di Eropa. Karena memang waktunya, waktu dilanda. Ada orang yang nanggapi, lalu dilawat luar biasa. Sampai Amerika, sampai Afrika, sampai Asia, sampai Korea. Karena memang waktunya. Demikian juga sama, ini saat ini Kairos untuk bangsa kita Indonesia. Maka bisa terjadi dan pasti terjadi. Ini waktunya. Kairosnya, saudara harus mengerti, justru kadang-kadang sedang dalam kegelapan, seolah-olah tidak ada apa-apa. Waktu Rasul Paulus, waktu murid-murid Yesus dalam keadaan tidak berdaya, dalam keadaan orang sedang kocar-kacir, seolah-olah nggak mungkin, akan terjadi lawatan. Tapi Tuhan berkata, ini waktunya, jangan pergi kemana-mana, tunggu Yerusalem. Sebentar lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Sebentar lagi lawatan akan datang. Waktu mereka percaya, mereka doakan, dilanda secara luar biasa. Setiap saudara tangkap, ini Kairosnya, ini waktunya. Jangan melihat dengan mata lahiriah. Mata lahiriah kelihatannya nggak mungkin. Lihatlah dengan mata roh. Dengarkan telinga saudara dengan telinga roh. Apa yang dikatakan oleh Tuhan. Saudara bisa melihat kegerakan sudah sampai ke bangsa kita. Ya, sebentar lagi Indonesia dilawat dengan dahsyat. Sebentar lagi gereja dilawat dengan dahsyat. Sebentar lagi saudara dilawat dengan dahsyat. Sebentar lagi saudara akan mengalami sesuatu yang luar biasa. Yang pertama Kairos.
kita sudah masuk ke Erosia. Yang kedua apa? Yang kedua, membangun kesatuan. Kalau saudara yang datang di kenaikan Tuhan Yesus, tiba-tiba saya rasa dibukakan oleh Tuhan. Di bahan khotbah kita hanya satu pesan. Tapi tiba-tiba Tuhan bukakan ada 3 pesan yang harus ditangkap. Sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, itu saatnya Roh Kudus akan dicurahkan. Sebab dikatakan Yesus naik dan Roh Kudus turun. Betul nggak saudara? Akan masuk saudara lawatan yang besar. Yang pertama dilakukan oleh Tuhan Yesus adalah di hadapan murid-muridnya. Dia berdoa untuk kesatuan. Di hadapan murid-muridnya dia berdoa untuk kesatuan. Bapa, ya, tolong mereka supaya mereka bersatu seperti kita adalah bersatu. Bapa, Anak, Roh Kudus bersatu. Bahkan mereka bersatu dengan kita supaya mereka bersatu, supaya mereka bersatu, supaya mereka bersatu, supaya mereka bersatu. Alkitab berkata betapa indahnya, eloknya kalau anak-anak Tuhan duduk bersama-sama dalam kesatuan. Maka apa saudara? Minyak yang baik turun. Pengurapan yang baik turun. Lawatan yang besar datang. Dan berkat diperintahkan datang. Kasih karunia diperintahkan datang. Anugerah Tuhan diperintahkan datang secara luar biasa. Bangun kesatuan. Bangun kesatuan. Bangun kesatuan. Sejak setiap saudara bangun kesatuan. Di dalam kehidupan saudara. Dalam rumah tangga. Bangun kesatuan. Biar saudara jadi pendamai. Saudara, ada yang ribut jangan diikuti. Masalah besar dikecilkan. Masalah kecil dihilangkan. Jadi pendamai. Bangun kesatuan. Sebab kalau murid-murid tidak bersatu, ya punya visi sendiri-sendiri, akan rusak, akan hancur. Nggak akan bisa Tuhan bekerja. Tangkap visi daripada Tuhan bersama-sama. Tangkap visi bersama-sama. Kerjakan bersama-sama. Visi Tuhan kerjakan bersama-sama. Dan itu sesuatu yang luar biasa. Tuhan Yesus berdoa untuk kesatuan. Dan luar biasa sekali saudara. Karena di hadapan murid Tuhan berdoa. Tuhan mengajak, Tuhan menggerakkan. Ya, murid-murid menanggapi apa yang dikatakan Tuhan. Mereka sehati. Mereka sepikir. Pertama-tama mereka bersama-sama sehati. Menantikan janji Bapa selama 10 hari. Mereka bersatu. Nantikan janji Bapa. Lalu dilawat. Minyak yang baik turun. Lawatan datang. Setelah dilawat membangun gereja mula-mula. Tetap mereka sehati. Tetap mereka sepikir. Tetap mereka sejiwa. Tetap mereka sevisi. Tetap mereka segerakan bersama-sama. Bersatu. 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 Pengurapan turun. Kuasa mujizat terjadi luar biasa. Di gereja mula-mula. Panen jiwa terjadi. Dikatakan hari itu saja 3.000. Lalu ditulis tiap hari. Tiap hari. Tiap hari. Tiap hari. Ditambah 5.000 terus tiap hari dan tidak terhitungkan sampai ke gerakan, sampai ke ujung bumi. Kenapa? Kesatuan. Amin. Bangun kesatuan dalam keluarga saudara, di tempat kerja saudara. Bangun kesatuan dalam kelompok saya saudara. Bangun kesatuan dalam departemen-departemen. Bangun kesatuan dalam pelayanan ibadah. Bangun kesatuan dalam gereja kita. Jangan mau diadu domba oleh iblis saudara. Dipecah belah. Bangun kesatuan. Kalau kita bersatu sudah pasti menang. Yesus adalah kepala. Kita anggota tubuhnya. Kalau saudara kita tangkap visi yang daripada kepala Tuhan. Kita bersatu saudara. Bukan keinginan kita sendiri. Bersatu kita akan lihat Tuhan pakai kita. Tuhan bergerak luar biasa. Kedahsyatan dicurahkan. Minyak baik dicurahkan. Lawatan dicurahkan. Kepenuhan Roh Kudus dicurahkan. Ya, jiwa-jiwa diberikan luar biasa bertobat. Panen jiwa. Berkat dicurahkan luar biasa sekali. Yang kedua adalah kesatuan. Saudara. Ya, lalu apa lagi? Pesan Tuhan Yesus sebelum dia naik ke surga. Tuhan berikan amanat agung. Pergi. Jadikan semua bangsa muridku. Pergi. Jadikan semua bangsa muridku. Bukan bersatu tapi duduk saja. Bukan bersatu tapi diam saja. Bukan bersatu enggak ribut tapi enggak kerja. Bersatu untuk mengerjakan amanat agung. Bersatu untuk mengerjakan visi daripada Tuhan. Bersatu untuk kerjakan selamatkan jiwa. Bersatu selamatkan jiwa berapapun harganya. Bersatu untuk bekerja. Bersatu untuk melakukan visi Tuhan. Bersatu untuk selamatkan jiwa. Bersatu untuk menyelesaikan amanat daripada Tuhan. Melakukan apa yang Tuhan kehendakkan. Sehingga Tuhan turut bekerja.
Sehingga kedahsyatan Tuhan mengalir. Sehingga mujizat mengalir. Sehingga kedahsyatan mengalir yang luar biasa. Kemarin dalam ini saya rasa Tuhan berbicara, munculkan lagi Yesaya 60. Itu luar biasa, bisa dikeluarkan ayatnya. Mungkin baca sedikit saja berapa ayat. Ya, bangkitlah, diajak saudara bersatu. Setelah bersatu jangan diam. Saya ajak setiap saudara bangkit. Setiap saudara bangkit. Katakan setiap saudara apa? Bangkit, katakan saudara, bangkit. Siapa yang mau bangkit? Angkat tangan saudara, katakan bangkit. Ya, bangkitlah, disuruh apa? Menjadi terang. Bangkit bukan melakukan yang tidak baik. Oh, bangkit bukan untuk bertengkar, bangkit bukan untuk berbuat dosa, bangkit bukan apa-apa, tapi jadi terang, bangkit, jadi terang. Saudara, luar biasa sekali. Kenapa? Sebab terangmu datang, ini Kairos. Terangnya Tuhan sudah datang. Ya, lawatan Tuhan sudah datang atas bangsa Indonesia, atas gereja Tuhan, atas setiap kita, saudara. Sudah datang, saudara. Terang itu sudah datang, Kairos sudah datang. Dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Kalau kita bangkit karena terang Tuhan datang. Ini kemuliaan di terang Tuhan bisa terbit. Terpancar saudara. Terpancar saudara. Lanjutkan lagi. Ya, sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi. Dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu. Dan kemuliaannya ya menjadi nyata. Nanti orang akan lihat. Sampai terang Tuhan, kemuliaan itu nyata. Orang bisa melihat. Ada terang Tuhan dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Ada terang Tuhan dalam gereja Tuhan. Sehingga orang bisa melihat ada terang Tuhan. Semua dalam kegelapan. Semua dalam krisis. Semua dalam kacau balau. Semua tidak punya jalan keluar. Nggak tahu, nggak bisa melihat gelap. Tapi orang bisa melihat ada terang Tuhan. Percaya. Ada kemuliaan Tuhan. Percaya. Bisa lihat ada karya Tuhan yang luar biasa. Lanjutkan. Ya, bangsa-bangsa berduyung-duyung datang kepada terangmu. Maka nanti panen jiwa bangsa-bangsa. Bahkan bukan hanya bangsa Indonesia saja. Bangsa-bangsa lain akan datang saudara. Dan raja-raja yang kepada cahaya yang terbit atasmu. Orang bisa melihat. Sampai pejabat-pejabat bisa lihat. Sampai raja-raja bisa lihat. Mereka datang karena lihat apa? Cahaya. Yang Tuhan yang terbit, kemuliaan Tuhan terbit atas yang umat Allah, atas gereja Tuhan. Orang akan datang berbondong-bondong. Dan coba lanjutkan, gak apa-apa, sedikit lagi. Ya, angkatlah mukamu dan lihatlah sekeliling. Mereka semua datang berimbun padamu. Anak-anakmu laki-laki datang dari jauh. Anak-anak perempuan digendong. Lanjutkan lagi. Iya, lanjutkan. Pada waktu itu engkau akan heran melihat berseri-seri. Engkau akan tercengang dan akan berbesar hati. Sebab kelimpahan dari seberang laut akan berdiri padamu. Dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang padamu. Akan ada sesuatu yang luar biasa. Justru kelimpahan jiwa-jiwa. Justru kelimpahan kekayaan. Untuk bisa jadi berkat bagi bangsa kita. Untuk bisa jadi terang bagi bangsa kita. Dan itu luar biasa. Lalu saudara, saya ingin sharekan. Tuhan itu sejak awal tahun bicara terus. Ya, bangkit. Lakukan hal yang besar. Buat acara besar. Lakukan yang besar. Beda dengan tahun-tahun yang lalu. Lakukan hal yang besar. Lalu kita mulai saudara. Doa terus minta tuntunan Tuhan. Tuhan mulai gerakkan banyak hal. Saudara, tahun ini Tuhan perintahkan untuk membuat ya acara-acara hal yang besar. Lalu saya sudah sampaikan sejak awal tahun. Coba ada apa saja. Nah, Global Worship Warrior ini sudah dipersiapkan berapa bulan yang lalu. Sehingga nanti Juli, saudara, sudah akan ada, saudara. Itu acara besar. Itu juga dibuat nasional, saudara. Jadi bukan hanya satu gereja saja. Tapi sudah, saudara, sampai nasional. Ini akan menjadi salah satu yang pertama acara besar yang sudah Tuhan perintahkan. Yang sudah kita mulai persiapkan. Yang segera akan dilakukan. Apalagi? Iya, saudara. Lalu juga ada banyak, saudara. Ya, ada kelihatannya bukan ini kalau tadi suruh balik. Pertama dulu MCK, saudara. Saya sharekan di grup ya SGG. Saya kata Tuhan perintahkan ada hal yang besar yang perlu kita lakukan. Ayo kalian, ada enggak di hati kalian? Tuhan taruh beban apa? Tuhan taruh kerinduan apa? Saudara, ya bukan ini. Ya kembali lagi, Al-Shaddai Training Center. Ya, lalu di sebelumnya saya sudah minta ya Ani untuk buat acara besar lewat Al-Shaddai Training Center kita. Sudah dipersiapkan.
Pak Harun kebetulan pas juga punya beban di situ. Maka kita mulai persiapkan, mulai diadakan job fair nasional, juga nasional saudara. Biasanya hanya gereja kita sendiri, di dalam gereja kita sendiri. Ini nasional saudara, GP Keluarga Allah kerjasama dengan Paragon. Bahkan juga sudah mulai dipersiapkan 23 sampai 24 Agustus 2016. Nanti dalam rangka kemerdekaan RI, kemerdekaan bangsa kita, dan ulang tahun gereja kita. Adakan bersama-sama dalam rangka ya kegerakan, kemerdekaan, ulang tahun, adakan job fair. Ini adalah perusahaan yang cari karyawan, adalah juga karyawan yang cari pekerjaan, ditemukan bersama-sama. Ini juga sedang berusaha, nanti mungkin akan kerjasama dengan Kadin atau siapa yang lain-lain lagi saudara. Jadi ada acara besar yang akan dilakukan. Bagi saudara yang butuh saudara pekerjaan, butuh karyawan, nanti bisa bergabung juga di sini. Saya percaya saatnya Tuhan ingin lakukan hal yang besar di tengah-tengah umatnya, supaya kemuliaan Tuhan ya nyata. Lanjutkan lagi, apa lagi? Ya berbagai macam lomba. Bu Webe tergerak untuk lomba-lomba. Kita akan ada banyak lomba saudara. Ya mungkin lomba nanti voka, mungkin lomba ya apalah gitu saja. Foto lomba apa, ada banyak lomba sedang dipersiapkan juga saudara. Dalam rangka kemerdekaan dan ulang tahun gereja kita. Lanjutkan lagi, apa lagi? Ya pasar murah, kita biasa Pak Tek Butek sudah buat ya di samping di Widuran. Tapi juga nanti saudara akan diadakan di berbagai tempat, di mana-mana saudara. Jadi dibuatnya ya akbar, ya nanti di Palur. Tadi kebetulan ada pengumuman Palur juga. Sekarang semua sudah welcome, sehari lurahnya sampai ya lingkungan semua sudah senang. Kita akan jadi berkat di sana, kita akan jadi terang di sana, kita akan memberkati ya satu ya yang baik untuk di sana saudara. Ya nanti juga di gereja-gereja kita lokal yang lainnya saudara, di kota-kota yang lainnya juga. Lanjutkan. Iya, lanjutkan. Nah, sekarang ini juga ada ya tentang Love in Action. Ini sudah beberapa waktu lagi dibicarakan, dan ini beberapa hari yang lalu sudah mulai meninjau ya panti apa ini? Panti Jati Adulam Ministry Rehabilitasi Minta saudara. Ya orang-orang yang ya kena cacat mental. Ini sudah dipersiapkan. Nanti akan dilakukan banyak hal. Ya mungkin pertolongan, mungkin renovasi tempatnya, mungkin juga tempat tidurnya, mungkin MCK-nya. Ya dokter-dokter sudah siap juga. Ya Grandi akan juga bergerak untuk perawatan mereka. Tadi kemarin saya dengar juga konselor saudara juga akan ikut terjun untuk membimbing mereka. Ada follow up yang akan dilakukan, sehingga sungguh-sungguh membuat perubahan yang besar. Tapi tiba-tiba tadi saya baca di grup ada juga katanya dari sana ngirim surat pada Ibu Jokowi gitu saudara, minta bantuan untuk itu saudara. Saya berkata ini justru pertanda Tuhan sedang bangkitkan. Saatnya jadi terang, saatnya lakukan sesuatu yang luar biasa. Nanti bukan ini saja, banyak yang perlu ditolong saudara. Mulai bangkit, yang penting saudara, bangkit dengan apa? Belas kasihan kepada jiwa-jiwa yang terhilang. Ini hatinya Yesus. Setiap kali lihat orang sakit, tergerak belas kasihan. Setiap kali lihat orang dirasuk setan, tergerak belas kasihan. Setiap kali melihat orang gak bisa makan, tergerak belas kasihan. Setiap kali lihat orang cerai-berai seperti tidak tergembalakan, domba tidak tergembalakan, gak ada yang mimping, tergerak oleh belas kasihan. Oh bangkit saudara dengan belas kasihan. Saya percaya akan punya hal yang luar biasa yang bisa dilakukan. Lanjutkan, masih ada apa? Nah, ada lagi yang tergerak akan 50 saudara MCK direnovasi saudara. Ya, kalau tadi coba kembali yang tadi, ada yang bisa dihubungi kembali yang tadi. Ya, kalau saudara tergerak nanti semua jemaat akan dilibatkan saudara. Sajak semua jemaat akan bangkit bersama-sama, bangkit jadi terang. Saudara bisa menghubungi Ibu Lina, itu nomor HP-nya. Enggak tahu tanya sekretariat. Lanjutkan sekarang yang MCK saudara. Ya, Bapak Yuswalo, Ketua Departemen Praise and Worship saudara. Ini alamatnya. Ya akan mulai ada renovasi MCK di mana-mana. Saya dengar di Solo banyak tapi sudah kotor, sudah rusak, sudah enggak layak dipakai. Kita akan mulai bangkit jadi terang saudara. Ya lanjutkan lagi, apa lagi?
1000 yang memberkati rumah makan, saudara. Ya, ini ada beberapa untuk ya piring, untuk mangkok dan macam-macam lah, pokok untuk berkati gitu, saudara. 1000, saudara. Ya, lanjutkan 1000 tempat, ya warung, rumah makan. Gerakan 5.000 paket, saudara. Ya, kita akan buat paket-paket, saudara. 25.000, saudara. Nanti akan dipakai untuk banyak, baik itu untuk anak jalanan, baik itu untuk ya tadi termasuk di panti rehabilitasi, nanti panti asuhan yang lain. Bahkan kita juga punya rencana nanti waktu 17 Agustus kita mau cari veteran perang kita. Ya, dicari, saudara. Dihargai mereka, diajak ikut merayakan kemerdekaan bangsa RI kita. Ada fotonya sebetulnya juga, saudara. Dan saya percaya saatnya untuk bangkit jadi terang. Tuhan berkata, saatnya untuk bangkit jadi terang. Setiap saudara satukan visi yang Tuhan berikan. Mulai bergerak, ya bersatu untuk bergerak, untuk lakukan. Saya rasa Tuhan bicara dalam hati saya. Justru melalui kegerakan itu nanti orang berbondong-bondong datang. Ini akan menjadi awal tuayan raya terjadi. Awal keselamatan jiwa besar terjadi. Awal Tuhan berkarya secara luar biasa. Waktu kita bergerak, Tuhan turut bekerja dalam segala hal. Bahkan saudara bisa punya ide juga yang disumbangkan. Saya malah berharap setiap korsek nanti bisa menangani satu proyek juga. Atau bisa bergabung di salah satu proyek untuk mendukungnya. Sehingga semua bangkit. Saya ajak semua departemen, semua kelompok saya, semua jemaat, kita akan sungguh-sungguh bisa jadi orang yang dipakai. Lanjutkan lagi PowerPoint-nya. Ya, yang terakhir ini, saudara, menjadi manusia Allah. Enggak kebetulan, saudara. Yang keempat adalah menjadi manusia Allah. Yang pertama, kairos, waktunya. Yang kedua, bersatu. Yang ketiga, bangkit jadi terang. Yang keempat adalah menjadi manusia Allah. Enggak kebetulan, saudara. Tema dalam bulan ini manusia Allah. Bangkit menjadi manusia Allah. Saudara baca firman Tuhan berkata, tunggu. Janganlah kemana-mana dulu. Tunggu sampai engkau dipenuhi Roh Kudus. Saudara tangkap ini ya. Saudara tangkap. Setelah mereka dipenuhi Roh Kudus, kalau saudara bisa tahu, Tuhan itu sedang merubah dari manusia biasa menjadi manusia Allah. Dulunya mereka manusia biasa, penuh dengan kekurangan, penuh dengan kekalahan, penuh dengan kegagalan, tidak berdaya, tidak bisa dipakai oleh Tuhan. Oh, mereka nggak bisa melakukan banyak. Tuhan tahu tanpa Roh Kudus nggak bisa. Mereka harus dipenuhi dengan Roh Kudus. Setelah mereka taat, mereka berdoa sungguh-sungguh 10 hari dipenuhi Roh Kudus. Oh, mereka diubah dari manusia biasa menjadi manusia Allah. Ada karya Allah nyata, ada kuasa nyata, ada mujizat nyata. Dan itu satu yang luar biasa. Yang dulu gak bisa, jadi bisa. Yang dulu, saudara, gak mampu, jadi mampu. Tiba-tiba perkataannya penuh kuasa. Tiba-tiba pelayanan penuh kuasa. Tiba-tiba menjadi orang yang berguna. Tiba-tiba di tangan Tuhan membawa lawatan, kegerakan sampai ke ujung bumi. Betul. Betul, saudara. Dengar, ini enggak kebetulan. Tuhan sedang memberikan firman itu. Tanpa penuh Roh Kudus, saudara enggak bisa lapang untuk bersatu. Saudara enggak bisa lapang untuk mengampuni tanpa Roh Kudus. Betul? Tanpa Roh Kudus, saudara tetap punya egois. Enggak bisa sungguh-sungguh berserah pada Tuhan. Dilawat malam ini dan seterusnya. Penuhi, bahkan mulai bangun kehidupan roh, saudara. Saya lihat banyak, saya enggak punya waktu banyak, tapi saya ingin ngajar saudara. Saudara lihat, mereka 10 hari. Oh, kalau saudara bisa tahu berendam dalam hadirat Tuhan. 10 hari menanti-nantikan. Firman Tuhan berkata, siapa menanti-nantikan dapat kekuatan baru, dapat pengurapan baru. Kita sudah berkata, waktu 10 hari genap, oh Pentakosta terjadi. Kairos Pentakosta datang, mereka dilawat, mereka diubahkan, mereka berubah menjadi manusia Allah. Saudara tadi ya untuk di mana di Wales itu diawali satu orang muda dikeluarin juga. Satu orang muda, saudara.
Ya ini kehidupan rohani oleh seorang bernama Evan Robert, seorang penambang batu bara, baru usianya 25 tahun, orang muda. Evan Robert bekerja di tambang batu bara selama 12 jam. Kalau tadi murid-murid ya juga ini 12 jam sehari, kerja keras pada usia 12 tahun sudah begitu. Kerjanya keras sekali, lanjutkan. Iya, tapi ketika waktu istirahat ia milih untuk apa? Bukan untuk istirahat biasa, bukan untuk ngobrol, berdoa dan membaca firman Tuhan. Jam istirahat untuk cari Tuhan, berdoa, firman, hadirat, firman, Roh Kudus, firman. Ya saudara, luar biasa sekali. Selama 13 tahun Robert melakukan itu terus menerus. Jadi dia dibangun rohnya sampai satu hari 1914-04 Tuhan mendatangkan urapan pada Evan Robert menjadi kegerakan. Lanjutkan. Ya, lanjutkan. Meskipun tidak memiliki kemampuan ya berkhotbah, tetapi ya ketika Roh Kudus membakar hatinya, ia berkhotbah 37.000 orang bertobat menerima Kristus selama waktu 30 hari. Ya selama pelayanan khotbahnya. Saya baca di artikel lain, saudara dengar. Selain dia sudah seperti itu, saudara, dia satu kali berendam 1 minggu kunci kamar terus ada dalam hadirat Tuhan. 1 minggu terus ada dalam hadirat Tuhan. Kunci kamar 1 minggu terus ada dalam hadirat Tuhan. Tadi murid-murid 10 hari. Ini 1. Terus tiba-tiba dilawat. Lawatan datang. Tiba-tiba kemuliaan Tuhan terbit. Tiba-tiba mereka bawa obor kegerakan. Lawatan sampai di mana-mana. Murid-murid orang pendidikan rendah dipakai Tuhan. Ini juga pendidikan rendah. Bahkan kerjaannya rendah. Masih muda, pemuda, dipakai oleh Tuhan. Karena nanggapi luar biasa. Lanjutkan lagi. William Seymour, saudara, ya sama. Saya nggak punya waktu banyak, tapi saya cerita saja. Dia itu kulit hitam, dianggap budak tadi, saudara. Oh, dia ikut pelajaran. Oh, bagai tentang Roh Kudus, ditolak, nggak boleh ikut, saudara. Tapi dia punya lapar dan haus luar biasa. Dia ikut di depan, seperti ini, nggak boleh masuk di depan, misalkan gitu. Dan akhirnya dikatakan satu bulan ya kalau ya, betul ya, dicara. 1 bulan dia berendam dalam hadirat Tuhan. 1 bulan dia berendam dalam hadirat Tuhan. Tuhan lawat, Tuhan datang, Tuhan berkarya luar biasa sekali. Dia menjadi orang kulit hitam yang dianggap budak, yang dianggap tidak layak. Bawa obor kegerakan luar biasa, dilawat luar biasa. Bawa kegerakan yang luar biasa sekali, saudara. Kenapa? Berani bayar harga. Saudara masih ingat khotbah kenaikan Tuhan Yesus. Keselamatan gratis. Tapi ingat, pengurapan enggak gratis. Minyak pengurapan tidak gratis. Beli. Bayar harga dengan waktu. Bayar harga dengan banyak yang lain. Harusnya lihat TV yang umum. Sekarang untuk ada dalam hadirat Tuhan. Harusnya untuk kesenang-senang. Jalan. Tiba-tiba ada di dalam hadirat Tuhan. Makin hari makin dipenuhi. Makin hari makin dipersiapkan Tuhan. Makin hari dibentuk. Sampai Tuhan lihat ini sudah jadi dibentuk oleh Tuhan. Maka Tuhan penuhi dengan rohnya. Maka Tuhan berkarya luar biasa. Maka Tuhan lakukan hal yang besar. Ada banyak. Kalau saudara perhatikan semua seperti itu. Hari ini saya enggak perpanjangan. Tapi saya tantang. Siapa yang mau dipakai bawa obor. Ini Kairos Indonesia. Siapa yang mau bayar harga. Saya mulai disuruh Tuhan terus. Tanya istri saya hampir setiap malam bisa sampai jam 2, jam 3 pagi. Saya karena hari siangnya seringkali sibuk, saya pakai malam. Untuk apa? Duduk di belakang Tuhan. Untuk apa? Dipenuhi. Masuk dalam hadirat Tuhan. Berendam. Untuk apa? Dipenuhi dengan firman. Dipenuhi dengan pengurapan. Terus menyatu dengan Tuhan. Sampai bukan aku sendiri yang hidup. Kristus yang hidup di dalamku. Seperti Paulus berkata, bukan aku sendiri, Kristus, Tuhan yang berkarya. Saudara lihat, kalau saudara berani bayar harga, saudara akan lihat. Tuhan akan pakai saudara. Boleh saudara pendidikan rendah. Boleh saudara merasa ya keluarga yang miskin. Boleh saudara tidak dihargai, tidak berdaya. Tapi kalau saudara mau bayar harga, ini waktunya, kesempatan. Saya tantang, saya ajak saudara semua yang berani. Habis-habisan dipakai oleh Tuhan. Saudara akan lihat. Saudara akan bawa obor kegerakan yang dipercayakan oleh Tuhan. Saya tantang kalau saudara berani bayar harga. Saudara akan menjadi orang-orang pengukir sejarah. Mereka tadi semua
pengukir sejarah. Hanya hidupnya, apa yang dilakukan dicatat dalam sejarah. Bukan hanya sejarah di dunia. Saya percaya kalau saudara berani bayar harga, saudara serahkan semuanya kepada Tuhan. Hakmu kepada Tuhan, masa depanmu pada Tuhan, hidupmu pada Tuhan. Saudara bukan hanya tercatat dalam sejarah dunia, saudara akan tercatat sejarah dalam kerajaan Allah. Terus akan ada dalam kitab kehidupan. Saudara akan lihat Tuhan berkarya luar biasa. Saya tidak perpanjangan firman, tapi sekali lagi saja berani puasa sungguh-sungguh. Kalau selama ini tidak puasa, puasa. Saudara, semua bayar harga. Lalu masih ada 1 minggu lagi. Pakai sungguh-sungguh. Setelah itu yang lebih penting, setiap hari bangun. Jangan hidup saudara, waktu saudara untuk yang sia-sia. Ada banyak kita buang waktu untuk yang sia-sia, yang gak ada harganya. Tapi pakailah yang berharga untuk Tuhan. Saudara akan lihat, saudara akan menjadi alat yang dahsyat dipakai Tuhan. Ya, saya undang pendoa maju dulu. Pendoa maju dulu di sini. Ya, lalu saudara, ya yang bagian melipat kursi mulai melipat kursi. Jemaat mulai maju seperti biasanya. Saudara, segera saya ajak saudara, tantang saudara yang rindu dipakai